Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Mirwan Aspirandi. Saya sebagai dosen pengampu pengetahuan dan teknologi informasi di Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mata kuliah pengetahuan dan teknologi informasi. Sebelumnya memang mata kuliah ini tidak ada di angkatan sebelumnya. Mata kuliah pengetahuan dan teknologi informasi ini baru ada ketika kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Akuntansi disusun. Nah, mata kuliah ini menjembatani bagi para mahasiswa yang memiliki minat di bidang sistem informasi akuntansi untuk dapat merancang sebuah software akuntansi atau aplikasi akuntansi. Nah, sesuai dengan perkembangan pada era digital saat ini, di dalam ilmu akuntansi juga telah berjalan juga sebuah revolusi yang dulunya mungkin laporan keuangan itu disajikan secara manual. Nah, di masa ini dan masa depan, cara-cara manual seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, sekarang sudah beranjak ke era digital, sehingga segala sesuatu yang disusun berdasarkan ilmu akuntansi, baik itu laporan keuangan maupun sistem akuntansinya saat ini sudah berubah ke digitalisasi, yaitu sistem berbasiskan sistem informasi akuntansi. Nah, maka dari itu, untuk melandasi atau mendasari para mahasiswa untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan aplikasi, perlu mempelajari dulu yang namanya bahasa data. Ya, bahasa data. Nah, di sini bahasa data ini atau bahasa komputer ya, pada populernya merupakan sebuah bahasa kode-kode komputer yang harus juga dipahami oleh mahasiswa akuntansi. Karena saat ini untuk menyusun laporan keuangan berbasiskan aplikasi, mahasiswa akuntansi juga harus mengerti step by step untuk menghasilkan sebuah aplikasi akuntansi. Nah, maka dari itu, untuk memberikan bekal tersebut, kami di program studi akuntansi memberikan mata kuliah pengetahuan dan teknologi informasi ini dalam merancang sebuah software akuntansi. Nah, sebelum merancang software akuntansi, seorang akuntan di saat ini seorang akuntan saat ini diharuskan untuk mengenal apa itu data science. Data science ini tergabung di dalam sebuah data mining, di mana data mining ini akan banyak berurusan dengan pemetaan sebuah data. Nah, pemetaan sebuah data ini seperti saya bisa beri contoh, kita sebagai mahasiswa diberi data mentah yang terdiri dari berbagai macam data yang istilahnya dalam tanda kutip abstrak, sehingga kita dapat memetakan data abstrak tersebut menjadi sebuah data yang bisa bermanfaat bagi kita, terutama yang akuntan, dalam mengambil keputusan keuangan. Nah, di mana pada mata kuliah pengetahuan dan teknologi informasi ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat merancang sebuah data abstrak ya, atau memanfaatkan sebuah data abstrak menjadi data science melalui aktivitasnya yang namanya data mining. Nah, dari data mining ini nantinya mahasiswa akan mampu seperti mengklasterkan data, memetakan data, membuat jenjang data, dan yang lain-lain ya. Sudah barang tentu data-data keuangan ya, yang berkaitan dengan keuangan, perusahaan, dan yang lain-lain. Nah, software yang akan digunakan nanti yaitu adalah software Python, Apache ya. Nah,
Python dan Apache pada nantinya akan digunakan secara beriringan dalam memetakan data. Data abstrak diambil dan diolah menjadi data science atau data yang memiliki kegunaan. Nah, kenapa kita menggunakan Python? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Nah, proses RPS akan diproses untuk selanjutnya. Jadi RPS masih berproses. Nanti kalau akan selesai akan kita kirim. Baik, untuk video-video berikutnya kita akan belajar bersama di dalam e-study saya. Baik, saya Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap produktif. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengetahuan dan teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstal Python dan PyCharm yang akan kita gunakan pada kuliah-kuliah berikutnya. Dua aplikasi ini merupakan aplikasi yang saling melengkapi satu sama lainnya. Baik. Cara install yang pertama adalah kita masuk ke anaconda.com product and individual. Nah, di sini ya, masuk ke website ini. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada Windows, Anaconda installer, ada Windows 64 bit, ada ke 32 bit. Nah, kita sesuaikan dengan komputer kita atau laptop kita 64 bit atau 32 bit. Caranya kita lihat ke control panel. Nah, control panel ya. Ke system and security, lalu ke sistem. Nah, di sini nanti ada informasinya. Ya, system type yaitu 64 bit operating system kali 64 base processor. Berarti laptop yang saya gunakan adalah 64 bit. Namun ketika nanti laptopnya itu 32 bit, nanti sistem type-nya adalah 32 bit. Oke, karena ini 64 bit, saya akan mendownload yang 64 bit untuk Windows ya. Ini ya 64 bit. Oke, saya close dulu. Nah, kalau Mac OS kalian download yang ini. Nah, kalau Linux sistem operasinya kalian download yang ini ya. Oke, baik. Karena tadi sistem operasi saya Windows dan 64 bit, saya download yang ini. Nah, mulai mendownload. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, sambil menunggu downloadnya selesai, kita akan mendownload yang namanya ini PyCharm. Kita masuk ke JetBrains, PyCharm download section. Nah, lalu kita pilih yang community, lalu kita download juga. Oke, baik, Anaconda-nya sudah berhasil di-download. Kita bisa langsung buka di sini atau di folder download di sini ya. Nah, di sini ada Anaconda, di download ada Anaconda ya. Kita bisa klik ya. Kita bisa klik Anaconda-nya. Klik dua kali ya, klik dua kali di sini dengan mouse, nanti akan muncul seperti ini. Setup installernya, kita klik next, agree, lalu Jasmine ya, recommendation atau recommended, kita next. Lalu foldernya adalah C, user, Renby, dan Anaconda 3. Kita klik next. Lalu
itu kita klik langsung ke install saja langsung. Nah, ini langsung ini aja. Oh, tidak ya, karena merah. Langsung aja kita install. Install Anaconda. Oke, kita tunggu sampai installnya selesai. Oke, kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Kita lihat untuk PyCharm-nya, oh sudah selesai di download juga PyCharm-nya. Kita tunggu dulu installing Anaconda karena besar filenya. Karena filenya bergiga-giga, jadi ini masih proses. Kita lihat di show detail, preparing. Yang diinstal barusan ini sebanyak ini. Oke, sudah mulai berjalan. Baik, kita klik next, lalu next. Oke, kita klik finish. Kita hilangkan juga ini. Oke, PyCharm tadi sudah. Kita sekarang membuka yang namanya, nah di sini ada, dicari di Anaconda 32 bit dan Anaconda Prom. Nah, di sini ya, di start Anaconda Prom. Nah, di sini kita
masuk ke website. Nah, di alamat ini ya, Konda. Nah, Konda di sini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini 3.5 diganti 3.6, kita enter. Nah, karena sudah ada punya saya, klik yes. Kalau yang belum ada, nanti akan menginstal seperti ini langsung ya. Terus kita klik Y lagi, kita proses ya. Nah, di sini sudah terinstall ya. Kita coba lihat. Python versinya kita lihat 3.8. Lalu kita akan mencoba Pythonnya aktif atau tidak dengan klik Python ya, klik enter. Lalu kita klik A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan A plus B. Lalu kita klik enter, kita C, lalu enter lagi. 8, berarti Python sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membuka JetBrains ya, PyCharm. Baik. Nah, lalu new project. Nah, ini kita klik folder ini, lalu kita buat folder baru yang namanya adalah folder Python. Kita klik OK, lalu kita langsung klik create. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan folder project kita ada di sini ya, folder Python. Sekarang kita akan membuat file Python yang akan kita gunakan untuk mengcoding Python ya, dengan cara klik kanan di sini. Oke, kemudian pilih new file, Python file di sini. Kemudian untuk namanya misalnya kita namakan dengan hello world. Oke, kemudian kita klik OK di sini. Oke, selanjutnya kita bisa coba untuk membuat kode sederhana. Misalnya kita buat variabel A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 5, kemudian C sama dengan A plus B. Oke, kemudian kita bisa print hasilnya seperti ini, C sama dengan koma, kita ketikkan variabelnya C di sini. Oke, kita coba klik kanan, kemudian run hello world di sini. Nah, sudah muncul ya hasilnya C sama dengan 8. Nah, di sini PyCharm di sini kita masih menggunakan engine Python bawaan dari defaultnya PyCharm. Nah, yang kita inginkan adalah kita ingin menggunakan engine yang kita install dari Anaconda. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang, kita bisa setting di menu file di sini. Kemudian masuk ke pilihan setting di sini. Oke, kemudian kita bisa masuk ke project di sini ya, project folder Python di sini. Kemudian kita klik project interpreter di sini. Nah, untuk menambahkan kita bisa klik tombol setting icon di sini. Klik, kemudian kita klik add local di sini. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini ada pilihan 3 ya, ada 1, 2, 3. Kita pilih sistem interpreter di sini ya. Nah, di sini sudah terdeteksi secara otomatis dari Anaconda-nya di sini ya. Jadi terletak di lokasi C, kemudian users, kemudian di Windows 7, kemudian di folder Anaconda 3 dan di sini ya ada file python.exe. Nah, kalau teman-teman tidak secara otomatis muncul di sini, teman-teman bisa lihat dengan cara klik tombol di sini. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat saja di drive C ini, biasanya ada di folder user ini ya. Oke, kemudian akan ada di folder
nama dari komputer teman-teman. Nama dari komputer saya adalah Windows 7 di sini. Oke, kemudian akan muncul Anaconda di sini. Oke. Kemudian teman-teman bisa cari python.exe di sini, yaitu ini ya. Oke. Kemudian klik OK di sini. Maka akan muncul di sini. Oke, selanjutnya kita bisa klik tombol OK di sini. Oke, kita bisa lihat PyCharm ini akan mencoba untuk memuat konten-konten terkait yang ada di Anaconda 3 di sini ya. Oke, kita bisa lihat di sini konten-kontennya. Dan terakhir kita bisa klik OK di sini. PyCharm akan mencoba untuk memuat semua konten-konten yang ada di engine yang kita pakai. Dalam kasus ini adalah Anaconda-nya. Oke, kita bisa lihat di sini prosesnya. Di sini. Oke, kita bisa tunggu saja sampai proses pemuatannya selesai. Oke, kita lihat ini prosesnya sudah selesai ya. Sehingga kita bisa run lagi di sini dengan mengklik tombol ini. Kita klik. Oke. Kode kita di sini sudah berhasil di run, dieksekusi oleh engine Python interpreternya dan menghasilkan output di sini. Nah, saya akan menunjukkan beberapa hal lagi. Jadi, teman-teman semuanya, kalau kita menginstal Anaconda, itu ada beberapa package yang sudah terinstall di sana secara default. Kita bisa melihatnya dengan cara di Anaconda prompt di sini, kemudian kita ketikkan Conda di sini, kemudian spasi dan diikuti dengan list di sini. Dan kita coba enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa package Python yang sudah diinstal oleh Anaconda ya, yang sudah default dibawakan oleh Anaconda. Kita bisa lihat misalnya yang paling sering digunakan adalah NumPy. Kita bisa lihat di sini salah satunya NumPy. Nah, di sini ya NumPy ya. Dan juga misalnya ada lagi Matplotlib mana? Di sini ya, udah ada. Nah, kita coba import ya di sini ya. Misalnya kita import package-nya NumPy, import. Oke, kemudian NumPy di sini. NumPy, kemudian snp di sini. Kemudian kita coba bikin matriks D misalnya, np matriks. Oke. Kemudian seperti ini cara mendefinisikannya. Misalnya kita isi 1 2 3. Kemudian kita coba print matriks D-nya. Print matriks D sama dengan kemudian koma D di sini. Kemudian kita run lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat muncul output matriks D di sini, yaitu isinya 1 2 3 seperti yang kita definisikan di atas di sini. Nah, sampai sini teman-teman semuanya sudah paham, sudah tahu bagaimana kita bisa menginstal Python di komputer kita menggunakan Anaconda dan menggunakan IDE-nya adalah PyCharm. Kenapa saya rekomendasikan menggunakan PyCharm? Pertama karena saya sudah nyaman ya pakai ini ya. Menurut pengalaman selama ini termasuk IDE yang paling nyaman yang saya gunakan. Karena apa? Karena kita bisa ini ada typing auto completion ya. Jadi auto complete di sini misalnya kita klik import, sini sudah ada rekomendasi import di sini ya. Kemudian misalnya saya ketik MA gini, Matplotlib. Nah, sudah ada muncul rekomendasinya. Ini sangat nyaman. Kemudian kelebihan lain kita bisa gunakan fitur debug di sini. Misalnya kita taruh di sini ya, poin debugnya di sini. Kita klik debug di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa debug code-nya line by line ya. Misalnya kita klik ini step over di sini. Setelah ini kita jalankan, kita akan bisa lihat isi dari variabel D di sini. Oke, yaitu 1 2 3. Kemudian kita step over lagi, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kelebihan ketiganya menurut saya, kita bisa membuat beberapa file Python di sini ya, dan kita jalankan secara bersama-sama. Misalnya kita bisa buat di sini new file lagi. Misalnya saya namakan B gitu ya. Kita coba isikan codingnya misalnya print
tes saja. Nah, saat kita menjalankan ini, kita juga bisa menjalankan ini secara bersama-sama. Oke. Nah, ini kalau kodenya ringan ya. Jadi ada beberapa nanti pas kita coding itu prosesnya lama. Sehingga kita bisa menjalankan itu secara bersama-sama tanpa harus menunggu salah satu kodenya selesai dulu. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang ingin saya tunjukkan. Sebenarnya di Anaconda itu sudah tersedia default IDE ya. Kita bisa lihat di sini namanya Spider. Jadi ini Anaconda promnya di sini. Untuk membukanya kita cukup ketikkan Spider di sini. Kemudian tekan enter. Tunggu sampai program Spidernya nanti terbuka. Nah, ini mulai terbuka ya Spidernya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai terbuka. Oke, jadi ini ya IDE Spidernya sudah terbuka. Kita coba tes saja untuk memprint sebuah kalimat, misalnya tes saja. Oke, kemudian kita coba run di sini kodenya. Oke, muncul di sini ya. Ini juga bisa teman-teman gunakan jika teman-teman ingin menggunakannya. Tetapi kalau saya lebih prefer ke PyCharm karena lebih nyaman ya menurut saya pribadi. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, IDE lain bawaan dari Anaconda. Kita coba close ini. Oke. Kemudian kita coba buka lagi Anaconda promnya. Nah, satu IDE lagi itu bernama Jupyter Notebook. Kita bisa buka dengan cara ketikkan Jupyter spasi notebook, kemudian tekan enter di sini. Oke, maka akan terbuka Jupyter Notebook di browser. Jadi IDE dari Jupyter Notebook ini menggunakan browser ya. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa coba membuat new file, klik tombol new di sini, kemudian klik Python 3 di sini. Oke, kita kasih nama di sini misalnya coba pertama, kemudian klik rename di sini. Nah, di sini kita coba ketikkan kode Python kita, misalnya A sama dengan 4, kemudian kita coba print A sama dengan, kita panggil variabel A-nya. Oke. Nah, kita coba klik tombol run di sini ya. Nah, di sini enaknya Jupyter ini kita disediakan sel ini ya, sel input. Kemudian ketika kita klik tombol run di sini, maka akan muncul outputnya tepat di bawah dari kode kita. Misalnya lagi di sini B sama dengan 10. Kemudian kita ketikkan print nilai dari B sama dengan B di sini. Kita klik run lagi di sini, muncul di bawah di sini ya. Kemudian kita coba lagi misalnya C sama dengan A plus B. Kita print nilai dari C sama dengan, kita panggil variabel C-nya. Kita klik lagi tombol run di sini. Nah, muncul di sini outputnya, nilai dari C adalah 14, yaitu 4 ditambah 10. Nah, kenyamanannya adalah ini biasanya digunakan untuk tutorial, untuk memberikan pembelajaran kepada orang lain, karena nyaman ya. Jadi kita bisa klik kode block by block, jadi ya bagian by bagian, kemudian outputnya langsung muncul tepat di bawahnya. Ini akan sangat memudahkan ketika kita, misalnya kita akan mengadakan sebuah kelas tutorial atau yang sejenisnya. Nah, tetapi ini kurang cocok untuk development karena lebih nyaman menggunakan IDE seperti yang kita coba tadi, misalnya menggunakan PyCharm dan IDE-IDE yang lain. Oke teman-teman semuanya, saya kira tutorialnya cukup untuk instalasi Python di komputer kita menggunakan Anaconda dan PyCharm. Semoga teman-teman sudah bisa ngikutin ya dari awal sampai akhir dan tidak ada errornya. Kalau teman-teman menemukan sebuah error, teman-teman bisa komen di kolom di bawah. Saya usahakan akan coba bantu menjawabnya. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan coba bahas satu persatu ya tentang tutorial bagaimana kita bisa mengcoding menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.